Akhir-akhir ini aku susah sekali baca buku. Kalau pas mau baca itu kayak pusing, demam, muntah-muntah, dan harus dilarikan ke rumah sakit. Enggak sih. Nah, tapi emang belakangan ini nggak tahu kenapa memang baca buku itu susah banget. Jadi kayak ngantuk tiba-tiba. Padahal itu pagi loh. Dimana 10 menit yang lalu kita baru bangun tidur, tapi baca buku tuh udah kayak ngederek mobil gitu. Berat banget dan complicated, kayak politik tanah air mungkin. Stabilitas bakal pasangan calon jelang Pilpres 2024. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memperoleh elektabilitas paling. Nggak tahu kenapa rasa malas itu makin lama tuh makin gede. Dan kayak ada monster gitu yang udah terlalu nyaman di dalam tubuh ini. Anda bisa keluar aja nggak sih? Nah, kita tuh kalau disuruh milih kayaknya lebih senang nonton film, main game, dengerin podcast, rebahan, ya. Padahal semua orang tuh kayaknya tahu kalau manfaat baca buku tuh begitu signifikan. Nah, misalnya nih, membaca itu katanya bisa mengurangi stres. Ada satu penelitian yang mengatakan bahwa membaca itu bisa menurunkan stres hingga 68%. Jadi Profesor David Lewis, neuropsikolog kognitif, pernah bilang tidak masalah buku apa yang Anda baca, dengan tenggelam dalam buku yang mengasihkan Anda dapat melepaskan diri dari kekhawatiran dan tekanan dunia sehari-hari. Nah, kemudian membaca itu juga bisa meningkatkan mood. Masa? Dr. Josie Billington dari Pusat Penelitian Membaca Sastra dan Masyarakat mengatakan bahwa membaca meningkatkan orang akan aktivitas atau pekerjaan yang pernah mereka tekuni, atau pengetahuan dan keterampilan yang masih mereka miliki. Membantu memulihkan perasaan memiliki tempat dan tujuan di dalam dunia. Nah, ngebaca bisa ngebantu orang untuk melewati masa-masa sulit. Ini aku baru tahu bahwa secara historis, misalnya selama Perang Dunia Pertama, ada istilah Library War Service Amerika Serikat. Jadi ada inisiatif untuk mengumpulkan lebih dari 700 juta buku bacaan, yang buku-buku itu diperuntukkan untuk para pasukan. Nah, mereka tuh meyakini bahwa buku-buku tersebut dapat membantu dari trauma perang. Jadi kalau kamu lagi bad mood, baca buku. Filsafat deh kayaknya, bagus. Dan ada banyak banget, misalkan mulai dari membaca itu bisa memperkaya kosakata. Kemudian membaca itu bisa memperkuat ingatan kita. Dan banyak banget artikel-artikel yang menjelaskan manfaat dari kebiasaan membaca. Tapi itu kan manfaat ya. Dan kita tahu manfaat itu diperoleh setelah kita melakukannya. Yang namanya khasiat itu nggak akan pernah kita peroleh jika kita tidak pernah melakukannya. Itu kan? Ibarat manfaat olahraga yang katanya bikin tubuh kita sehat, kalau kita nggak pernah berolahraga sama sekali, ya gimana kita mau bisa dapat manfaat dari olahraga? Nah, masalah yang kita bicarakan sekarang itu susahnya membiasakan membaca. Baca itu hanya bisa ditumbuhkan kalau memang itu dibiasakan. Membaca itu kan keterampilan yang harus dilatih, seperti maraton. Semakin kita sering lari, semakin kuat, semakin suka, begitu ya, daya tahannya semakin maksimal. Jadi membaca juga seperti itu, harus dibiasakan, harus dilatih lewat serangkaian latihan yang dibiasakan. Ya, membaca secara umum itu merupakan salah satu hal untuk mendewasakan pikiran kita. Kayak kita jadi banyak pilihan informasi. Dan dari informasi itu, ya kita nggak rege. Atau lebih susah dibodoh-bodohin orang. Ketimbang kita kosong gitu. Karena akhir-akhir ini banyak banget penipuan yang berkedok door prize, penipuan yang berkedok hadiah umroh, penipuan yang nyamar jadi polisi, atau berita hoax yang mengadu domba, berita hoax yang berseliweran, dan bahkan
bocornya keamanan keuangan digital kita. Bisa banget. Dan banyak hal-hal yang tentu tidak kita inginkan, dan itu bisa kita cegah dengan pengetahuan kita atau dengan kebiasaan kita membaca. Ya, kalau membaca itu nggak bisa bikin kita pintar, ya setidaknya nggak bikin kita bodoh. Nah, terima kasih telah menonton konten ini. Sampai ketemu di The Notes berikut.